Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal kurama wal afadil ingkang sangat kula muliakan para pimpinan dan ITS dan Manarul Ilmi lan sedaya jemaah ingkang mugi-mugi sedaya kula kali panjenengan tansah pinaringan sehat wal afiah. Alhamdulillah, kali ini terkait dengan bab seseorang yang kemudian bersedekah yang ternyata diterima oleh anaknya sendiri tanpa sepengetahuan, artinya tanpa kesengajaan. Hadis ini menceritakan ada sahabat yang terdiri dari ayah dan anak, yakni yang bernama Ma'an bin Yazid. Ma'an bin Yazid ini beliau bercerita begini, saya kemudian bapak saya dan kakek saya, beliau ini berbaiat. Beliau berbaiat kepada Rasulullah. Baiat niku ada di dalam surat Al-Fath. Jadi bersumpah, berjanji kepada Nabi untuk kemudian akan menjalankan solat, akan menjalankan puasa dan menjalankan ibadah yang lain. Beliau setelah berbaiat kepada Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa beliau dan ayahnya pernah kemudian dilamarkan kepada seorang perempuan untuk kemudian dinikahkan, dan kemudian berbaiat tadi adalah mengambil sumpah setia dari Nabi untuk menjalankan apa yang telah diwajibkan di dalam agama. Kemudian suatu hari, kata beliau, anak bapakku yakni Yazid, suatu hari bapakku ini pernah mengeluarkan sedekah dan diberikan kepada seseorang di masjid. Kira-kira corotan mriki ada namanya kepanitiaan, ada namanya UPZ kalau lembaga resmi negara, atau yang kemudian di perwakilan ormas-ormas niku ada semacam lazis, lembaga amil zakat infak sedekah. Lalu kemudian ketika uang itu disedekahkan atau dititipkan, dititipkan ibaratan mriki ke takmir, Pak tolong ini uang saya untuk disedekahkan ke fakir miskin. Ternyata anaknya niki, Ma'an niki, dia datang menemui orang yang tadi menjadi pesuruh bapaknya. Nah, kemudian orang tadi memberikan ini sedekah. Nah, orang tadi tidak tahu kalau itu adalah anak dari pemberi sedekah itu. Nah, kemudian ternyata bapaknya, kira-kira mungkin bapaknya bertanya, kamu berikan kepada siapa sedekah saya? Itu saya berikan kepada orang begini-begini loh, itu anak saya sendiri itu. Akhirnya kemudian datanglah bapak ini bersama anak, dengan keduanya datang kepada Rasulullah lalu mengadu, ini Nabi, saya niat sedekah dengan saya titipkan kepada orang, ternyata yang mengambil anak saya. Kemudian Nabi menjawab, laka ma, bagimu adalah apa yang telah kamu tujukan, ma nawaita, laka ma nawaita ya Yazid. Yazid, kamu mendapat pahala apa yang kamu tuju, yakni kamu bersedekah meskipun itu yang diterima oleh anakmu, tetap Allah memberi pahala. Walaka ma akhadta ya Ma'an, wahai Ma'nu ya Ma'an, kamu sebagai anaknya apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu ambil, kamu mendapat pahala dari sedekah tersebut. Jadi begini, apakah kepada anak itu sedekahnya ataupun pemberian akan berpahala?
Oh nggih, kita tingali niki hadisnya. Niki hadis terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Turnun. Di hadis niki Nabi menyebut ada 3 bentuk macam sedekah. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Kalau ada di antara kita bersedekah, objek sedekah tan meriki ada 4, kalau kurang nyatetnya. Yang pertama untuk sabilillah, untuk budak, untuk orang miskin, dan untuk keluarga. Dari keempat niki kata Nabi, a'zamuha ajron, sedekah yang paling besar, sedekah yang pahalanya paling agung adalah apa yang telah engkau infakkan untuk keluargamu. Makanya sepindah malih kula kali panjenengan berkaitan dengan masalah sedekah ini, ketika dari semua objek sedekah itu ataupun pemberian dari kita, yang paling besar adalah mendahulukan keluarga, yang paling besar adalah untuk anak istri. Tapi jangan kemudian wah itu berarti ada dalil itu kemudian tidak sedekah sama fakir miskin. Nggih, jangan begitu. Nggih. Jadi ada yang kemudian kita alokasikan untuk keluarga, ada yang sebagian untuk fakir miskin, lan sak piturutipun nggih. Di jalan Allah niki termasuk masjid, lembaga pendidikan lan sak piturutipun. Terus sekali lagi tetap berpahala, dan niki nanti ada kaitan dengan hadis-hadis di berikutnya. Ini cuma meskipun hadis niki sahih menurut Imam Muslim, belum tentu sahih menurut Imam Bukhari. Sebab dari kedua murid dan guru niki memiliki kriteria penilaian sahih yang berbeda. Imam Bukhari lebih ketat, Imam Bukhari niku lebih selektif. Kalau paringi contoh perbedaan penilaian sahih antara Bukhari dengan Muslim, kalau Imam Muslim niku ada 2 perawi yang hidup dalam satu masa, meskipun tidak ada data kedua orang tersebut pernah berjumpa, Imam Muslim sudah mengatakan sahih. Misalnya nggih, kula pernah hidup satu masa dengan Pak Harto. Pak Harto wafat tahun 2008 nggih, 2006 atau 2008. Kula lahir tahun 70-an. Berarti kan ada masa kula niki 70 akhir maksud kula, bukan 70 awal. Kula ada satu masa hidup menangi Pak Harto. Menurut Imam Muslim, kalau saya bercerita bahwa Pak Harto begini, maka riwayat kula niki sahih. Kenapa? Karena saya hidup satu masa dengan Pak Harto. Kalau saya menceritakan Pak Karno begini, oh ini dhaif ini. Kenapa? Kula tidak hidup satu masa dengan Pak Karno. Terlalu jauh wafatnya Pak Karno, wafat tahun pinten, kemudian 10 atau 15 tahun berikutnya kula baru lahir. Oh ini terputus ini, dhaif ini. Nah, kalau Imam Muslim meskipun tidak ada perjumpaan secara fisik niku, Imam Muslim mengatakan sahih, meskipun jarak kula di Jawa Timur dengan Pak Harto di Jakarta ada ratusan kilometer. Tapi kalau Imam Bukhari tidak bisa. Saya harus pernah berjumpa dengan Pak Harto. Niku kalau Imam Bukhari begitu. Kesahihan Imam Bukhari niku kedua perawi itu harus berjumpa. Harus ada data dia pernah kumpul di mana, pernah berjumpa bagaimana, baru niku sahih. Nah, terus keunggulan Imam Bukhari, validitas kesahihan lebih tinggi keranten niku. Beliau mensyaratkan tahakkukul liqa, harus adanya pertemuan antara perawi pertama dengan perawi kedua. Kemudian wangsul malih ke hadis berikutnya, dan niki adalah hadis yang paling populer di kalangan para ustadz, yakni anjuran bersedekah. Hadis niki
hampir menjadi tema khutbah para khotib. Jadi kulo pernah dulu sebelum kulo naik mimbar niku ada beberapa khotib yang kalau khutbah di masjid selalu hadis niki yang disampaikan. Ketika ketemu ustadz lain, hadis ini pula yang dihafal, yang disampaikan. Berarti kan niki hadis yang wajib diketahui oleh para ustadz. Idamannya para ustadz. Kenapa? Makatan. Di antaranya soal sedekah. Di antaranya soal sedekah. Tan hadis niki sab'atun fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 golongan yang mereka kelak di hari kiamat berada di dalam naungan, di dalam perlindungan dari Allah di saat ketika tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan dari Allah. Sinten yang pertama? Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kemudian yang nopo yang dimaksud adil niku? Adil niku memberi sesuai dengan hajat keperluan. Makanya hajat nopo namini misalnya nuwun sewu, nuwun sewu niki contoh terkecil kita di dalam rumah tangga. Anak kita yang pertama, anak kita yang kedua, anak kita yang ketiga, niku kan kita beri sesuai dengan porsi kebutuhan masing-masing. Kalau per anak diberi sepeda motor, niku tidak adil namanya. Karena yang paling kecil belum memerlukan motor, tetapi sesuai dengan hajatnya masing-masing. Kalau yang masih SD biaya nopo namini biaya sekolahnya sekian, yang paling tinggi sesuai kebutuhan. Katanya niki juga karena kita sama-sama belum mengalami. Katanya bagi seorang kiai yang istrinya 2, antara suami istri tua dengan istri muda niku beda, Pak. Beda di dalam bentuk pengeluaran. Lebih tinggi mana? Kabarnya lho, kabarnya wong kula nggih terus mawon niki hiburan subuh mawon. Kabarnya kalau istri tua niku biayanya lebih murah. Karena kalau istri muda niku kan perawatan, jadi harus Rexona. Istri tua niki cukup Remason, kan beda. Kemudian kalau istri muda niku ke salon kecantikan, kalau istri tua niku ke salon nepas niku pun cukup niku. Sebab kan pun napa namanya terus lho nggih terus. Tapi kalau kali panjenengan nggih ndak perlu meneruskan niki, kita bahas berikutnya. Wa syabun nasya'a fi ibadillah. Kemudian pemuda, seorang pemuda yang tumbuh di jalan Allah sebagai orang yang ahli ibadah. Nun sewu, Pak, nun sewu. Berdasarkan hadis niki, tidak heran kalau masjid niku hanya dihuni oleh 2 golongan. Golongan anak kecil, TPQ, TPA niku lak sergep ten masjid niku. Atau golongan sing sampun sepuh atau sekolah kali panjenengan mengatakan. Lah kemana usia 20? Di mana tempatnya anak 25, 30? Girupini sanes ten masjid, Pak. Ten pundi? Nggih enten sing ten kafe niku rada larang, sing murah nggih ten giras, Pak. Yang makane napa namanya ketika ada beberapa masjid yang kemudian menginisiasi enten wifi, kemudian mereka setelah ngaji diberi password, niku bagian dari dakwah meminimalisir mereka berada di luar yang tidak terkendali. Terus kulo menerima ilmu dari guru kulo niku bilang begini, kita ini hari ini dakwahnya bukan maslahat, tetapi minimalisir mafsadah, meminimalisir bahaya. Niku kalau soal maslahat pun terlalu berat, tetapi niku mengurangi dampak kemafsadahan. Kulo riyen
Kulo riyen berusaha tidak ada wifi karena mahal kan termasuk. Namun ternyata anak-anak kita kemudian cari di tempat-tempat yang tidak jelas, ya akhirnya daripada mereka yang tidak jelas kan lebih baik kemudian di rumah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seorang yang kemudian hatinya tertaut dengan masjid, terhubung dengan masjid, sehari tidak ke masjid enten kerinduan, enten nopo-nopo di masjid ingin selalu menolong dan sak piturutipun. Kemudian warajulani tahabba fillah, ada dua orang baik laki-laki atau perempuan, tapi kalau hadisnya laki-laki. Alhamdulillah, ngapunten. Ada dua orang yang mereka ketika berjumpa karena Allah, ketika mereka berpisah karena Allah, niki persaudaraan yang diikat karena Allah. Kulo kali panjenengan kalau di kampung mungkin ada saudara kandung, Pak. Tetapi ketika di kota tidak ada saudara kandung, enten niku konco, adanya niku teman yang baiknya niku sama dengan saudara kandung. Cerita penak, kita perlu ditawari, perlu yotro misalnya, tapi jarang niku teman menawari yotro niku jarang niku. Misalnya wonten niki atau dos pundi, dan niku sekali lagi berarti ada kecintaan yang luar biasa. Kemudian berikutnya warajulun da'athum ra'ah zatu mansibin wa jamal. Kemudian yang kelima, seseorang yang pernah dia berjumpa dengan seorang perempuan di tempat tersembunyi, di tempat yang tidak ada orang, lalu kemudian perempuan tadi mengajak, ayo mas, kalau nak wong sing ngeruh, ayo bang, tidak ada yang tahu, CCTV sudah tidak ada, ini aman. Kemudian dia bilang, maaf dik, saya takut kepada Allah. Oh, niki Pak, tapi nek saat niki jarang nih niki Pak. Terus pundi kalau panjenengan dalam kondisi seperti ini Pak? Nek kulo nyeluk konco kulo sing biasa nikah no Pak. Misale loh. Kenapa nggih lamun ini nggih bicara begini karena istri saya ndak ikut Pak. Kalau istri saya ikut ndak berani ngomong begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Artosipun nopo? Artosipun artinya ayat hadis niki enten kaitan dengan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an mekaten. Ada Allah boten mengisahkan, Allah menyebut di dalam Al-Qur'an niki mekaten. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna nukaffir ankum sayiatikum. Niki ada di dalam surat An-Nisa ayat 31. Dan ayat niki Allah dawuh mekaten, in tajtanibu, kalau kita menjauhi kaba'ira ma tunhauna anhu, menjauhi dosa besar yang telah dilarang kepada kalian, nukaffir ankum sayiatikum, maka Allah beri ampunan untuk kita yang dalam kondisi tadi sebenarnya ada kesempatan berbuat dosa tetapi kemudian menjauh dari dosa, maka Allah beri ampunan. Nah, maka ini sering kita dengar dari Gus Baha itu, ibadah itu bukan cuma soal kita melakukan perintah, tetapi ada larangan yang kemudian kita jauhi, maka di situ juga bernilai ibadah. Terus pindah malih kulo kali panjenengan terkait dengan melakukan ibadah, perintah solat, perintah zakat sudah jelas niku. Tetapi ketika ada larangan lalu kita jauhi, di situ kemudian ada nilai ibadah yang lebih besar, yakni ibadah tidak melanggar aturan. Ada ibadah yang kemudian lebih tinggi nilainya dari sekedar perintah, yakni menjauhi larangan. Kemudian berikutnya yang sesuai dengan tema hadis ini, warajulun, ada seseorang yang kemudian dia bersedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak tahu. Niki maksudnya adalah saking rahasianya bersedekah, niki bahasa kinayah mawon.
Kalau sebenarnya nggih, di mana tangan kita kanan bersedekah, di tangan kiri tahu Pak. Cuma niki bahasa metafora dari Nabi, bahasa semonan nggih, bahasa kiasan, saking tidak ada orang lain yang tahu. Niki juga ada kaitan dengan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah, yakni ayat niki sampun populer, ayat niki juga sampun sering disampaikan oleh para kiai. Ayat niki berbunyi mekaten, sekedap ayatnya niki, niki ayatnya, in tubdus sadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Terus ayat niki, kalau kita memperlihatkan sedekah kita dengan bersedekah lalu dipublis, dibuat laporan, di-share, fa ni'ammahi, itu bagus. Tapi kalau kemudian bersedekah dengan cara dirahasiakan, tidak ada yang tahu, maka itu lebih baik. Terus bersedekah baik diperlihatkan ataupun dirahasiakan, semua bagus, tidak ada yang jelek. Makanya nek kula kali panjenengan, misalnya panjenengan atas nama masjid, atas nama lembaga, lebih baik niku di napa namini, lebih baik dipublikasikan agar orang lain meniru Pak, agar orang lain kemudian ikut bersedekah. Niki tidak ada kaitan dengan riya, karena dorongan kemaslahatan orang lain untuk bersedekah niku lebih besar. Baru nek sedekah pribadi. Nek sedekah pribadi niku misalnya tidak dipublikasi lebih utama. Tapi keranten niki masa-masa orang banyak memerlukan sedekah, kula kali panjenengan diperlihatkan mawon boten napa-napa. Kemudian yang ketujuh ini adalah seseorang yang menangis dalam kesendirian ketika dia berdoa, ketika dia kemudian melakukan napa namanya zikir kepada Allah di tengah malam lalu dia menangis. Niki bagian dari orang yang mendapatkan pertolongan kelak di saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Tetapi kalau di dalam majelis zikir dan niku banyak, niku tidak termasuk Pak. Kalau banyak orang menangis niku boleh jadi karena dibawa suasana, dibawa oleh stimulus. Kulo riyen niki gak ngerti niku nopo stimulus niku. Karena mendengarnya stimulus mboten nek riyen. Stimulus niku nggih ternyata suatu keadaan lingkungan yang membawa orang lain untuk kemudian menangis bersama-sama. Saking kula cekap semanten, mugi enten manfaati, dan kalau ada yang bertanya monggo kula sumanggaaken. Boten enten nggih? Boten enten berarti alhamdulillah sampun paham. Berarti enten napa namini setunggal terakhir satu slide mawon niki terkait dengan masalah kurban nanti. Lebih utama mana? Lebih baik mana kurban? Ada 7 orang masing-masing membeli kambing, ataukah ke-7 orang niki kemudian mereka patungan membeli sapi? Terus ternyata ulama beda pendapat dalam hal ini. Kita tingali ten mriki enten slide ingkang sampun kula buatkan ten pendapat nggih, ten pendapat Imam Nawawi. Beliau katakan kalau ada 7 orang lalu kemudian dia membeli kambing satu-satu, itu lebih utama, karena Imam Nawawi melihat ibadah kurban niku dari segi sembelihannya. Menyembelih 7 kali niku lebih utama kata beliau. Tetapi beliau kemudian juga menyampaikan pendapat kedua, lebih utama lagi kalau kemudian orang 7 tadi iuran beli sapi. Kenapa? Karena sapi itu dagingnya lebih banyak, dagingnya lebih terdistribusi, terbagikan manfaat kepada orang lain lebih banyak. Terus
Langkung saya misalnya kalau di sini ampun ada jemaah sampun enten warga perumahan, langkung saya dikoordinir untuk kemudian membeli sapi. Kenapa? Misalnya sama-sama 3 juta, orang 3 juta beli kambing, kambing niku paling boten antara 15 kilo sampai 20 kilo. Kalau dikali 7 ketemu 105 kilo ataupun sekitar 100 sekian kilo. Tapi kalau sapi niku sampun bisa 202 kali lipatnya, dan niku manfaatnya pun juga kemudian akan semakin banyak, akan semakin banyak fakir miskin yang selama ini mungkin jarang makan daging bisa dahar daging. Mungkin mereka bisa tiap hari makan soto, tapi boleh jadi sotonya bukan soto yang asli. Kenapa? Karena tidak ada dagingnya. Apa ada? Wonten nopo? Soto daging, mie soto, Pak. Jadi mungkin orang warga yang tidak mampu cuma dahar mie soto. Kalau rasanya rasa soto, memang baunya bau soto. Barang diaduk dipadosi daging nggih mboten enten Pak, wong 3.000 Pak. Terus kula kali panjenengan asasnya hari ini lebih baik asas manfaat, asas berbagi. Jadi langkung utami ikut pendapat yang lebih banyak dagingnya. Saking kula cekap semanten keranten sampun. Nggih, monggo. Nggih, matur nuwun. Bagaimana dengan betul ibadah kurban untuk mendapat ridho dari Allah? Untuk mendapat ridho dari Allah itu bukan soal sembelihannya, bukan soal dagingnya. Niki enten ten ayat la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Niki biasa Pak, enten ustad pondokan, enten ustad kampus Pak. Nek kula niki keranten model pondokan, terus kula niki apale namung apal ngetike, boten apal nomere, boten apal napa namine, boten apal suratnya. Tapi niki ternyata surat Al-Hajj ayat 37 niki. Layyanalah, tidaklah dapat memperoleh Allah terhadap ridho Allah, luhumuha baik dagingnya, wala dima'uha atau darahnya yang disembelih, walaki yanaluhu taqwa minkum. Orang yang berkurban itu harus didasari dengan ketakwaan, yakni menjalankan perintah Allah, menjalankan kesunahan dari Nabi kita, bukan gagah-gagahan, boten apa namanya, boten keterpaksaan, tetapi adalah takwa. Di antara takwa niku nggih, niki Nabi remen berkurban, kalau tak niru Nabi misalnya. Jadi sekali lagi memang tujuan atau yang untuk mendapatkan ridho Allah niku adalah niat, adalah tujuan, yakni tujuan untuk menjalankan perintah Allah dan juga anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres suratnya Al-Hajj ayat 37. Matur nuwun sampun diingatkan. Saking kula cekap semanten sampun reti siang, mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat wal afiat dan mugi ada keberkahan rezeki untuk kemudian bisa berbagi apakah dengan ibadah kurban ataupun ibadah yang lain. Amin Allahumma amin. Saking kula cekap semanten, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.